Ustadz Bahrul Ulum yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat yang insya Allah akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah, siang ini kita berada di hari yang kelima di dalam bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus kita, zikir kita, sedekah kita, insya Allah akan diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita kelak nanti di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, siang ini saya teringat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menukil satu hadis yang berbunyi al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Yang pertama adalah talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimina fi syahri Ramadan. Yang artinya surga itu akan merindukan 4 macam golongan manusia. Golongan mana saja yang akan dirindukan surga? Golongan yang pertama adalah talil Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah. Al-muta'abbad bitilawati. Mereka yang membaca Al-Quran dianggap sedang beribadah kepada Allah. Kita sebagai umat Islam, tatkala datangnya bulan suci Ramadan, niatkan di dalam hati minimal 1 kali khatam selama sebulan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Syukur-syukur bisa 2 kali khatam. Insya Allah. Orang yang rajin membaca Al-Quran, Baginda Rasul bersabda, in aratum Isa su'ada wa mautas syuhada wal hasri yaumal qiyamati mal anbiya fa'alaikum bitilawatil Quran fa innahu kalamur rahman wa hisnun minas syaiton wa rajhanun fil mizan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In aratum Isa su'ada, jika kamu ingin hidup yang bahagia. Di zaman sekarang orang sedang mencari hidup yang bahagia. Tapi kadang-kadang mencari hidup yang bahagia suka salah jalan. Padahal mohon maaf, yang namanya kehidupan yang bahagia tidak dapat diukur oleh pangkat, jabatan, kedudukan. Yang namanya kehidupan itu, kesenangan dunia itu tidak dapat diukur oleh uang yang bermiliar-miliar. Satu contoh, bintang film Perancis yang bernama Brigitte Bardot. Ini Brigitte Bardot bintang film pembahenona, sekelas dengan bintang film Amerika Marilyn Monroe, Anita Ekberg, Gina Lordigida, Silvana Mangano, Sophia Loren, Madonna, dan yang lain-lain. Saya yakin di dalam hati bapak-bapak pasti berkata, ini kiai tukang nonton.
banget. Ini berisi Bardo satu kali main film bayarannya $1 juta Amerika. Satu kali main film. Kalau dijadikan rupiah berapa, Pak? Bu, kurang lebih 14 miliar. Satu kali main film. 14 miliar. Bukan banyak lagi. Coba kalau dibikin cendol, minyak goreng, buber. Tapi berisi Bardo pernah berkata di majalah Le Monde yang terbit di Paris, ibu kota Perancis. Apa kata berisi Bardo? We can swim in sea like fish, we can fly deer like bird, but we can never find happiness in the world. Kami dapat berenang di lautan seperti ikan, kami dapat terbang di udara seperti burung, tapi kami tidak pernah mendapatkan hidup yang bahagia di dunia ini. Kunaon sebabna? Sami. Sami. Sebabnya karena jauh dari Allah Subhanahu. Kan Bimbo pernah mengeluarkan syair dalam satu lagunya. Apa kata Bimbo? Tuhan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, hati adalah jernih. Tuhan, aku jauh, engkau jauh. Benar, orang yang jauh dengan Allah, Allah pun akan jauh sama dia. Soalnya Allah enak. Sebab Tuhan, aku dekat, engkau dekat. Benar, orang yang dekat dengan Allah, Allah pun akan dekat dengan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal, amin. Ya Rabbal, amin. Wa mautas syuhada, jika kamu ingin mati dalam keadaan mati syahid. Wal hasri yaumal qiyamati mal anbiya, jika kamu ingin dibangkitkan bersama para nabi-nabi. Fa'alaikum bitilawatil Quran, maka wajib atas kamu untuk membaca Al-Qur'an. Maaf Bapak, Bu, baru 5 hari di Ramadan, udah berapa juz? 5. Cakep. Bohong. Waduh, sama ada cerita. Ada seorang suami sahur biasa sama istri sama anaknya. Ketika kerja ternyata panas. Si suami nggak tahan, makan di warung makan. Selesai makan, itu mulutnya diusap tuh pakai tisu supaya kelihatan kering. Masuk lagi ke kantor, ditanya, dari mana Pak? Dari mana Bang? Ketiduran di musola. Ketiduran di musola. Pulanglah ke rumah, ditanya sama istrinya, Bang, masih puasa? Masih. Alhamdulillah, walaupun panas, terik. Imam. Itu sama istri. Ternyata sebelum maghrib muntah. Kacau. Sebelum maghrib muntah. Yang keluar daging rendang. Si istri bilang, kan tadi kita sahur makan genjer. Kok muntahnya keluar daging rendang? Berarti kamu siang buka ya? Baru dia ngaku, iya. Kacau. Pak,
Udah 5 juz ya? Alhamdulillah. Bu, udah 5 juz ya? Alhamdulillah. Kalau 5 juz berarti kan 1 hari 1 juz, 30 hari khatam. Insya Allah. Fa'innahu kalamur rahman. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang maha rahman. Kalau kita baca Quran, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Kalau kita baca Quran, karena kan perkataan Allah. Warajhanun fil mizan, dan Al-Quran akan meringankan amal buruk kita nanti di hari kiamat. Amin. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Terus itu sih ngomong masih lama. Orang saya lihat jam saya yang beli. Emang nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti melanggar hak asasi manusia. Terusin Pak. Terusin Bu. Lanjut aja udah. Yang kedua, golongan yang dirindukan surga. Wahafidil lisan. Jaga lidah. Kan lidah nggak bertulang. Mohon maaf, ada pepatah mengatakan kalau kita tergores, tubuh kita tergores pisau, itu ada obatnya. Tapi kalau hati kita tergores lidah, nggak akan ada obat. Makanya kita harus pandai-pandai menjaga lidah. Harus pandai-pandai kita menjaga lidah. Orang senang dengan kita karena lidah. Orang benci dengan kita karena lidah. Jadi harus hati-hati. Harus menjaga lidah. Daripada kita membicarakan cacat celah orang lain, daripada kita membicarakan keburukan orang lain, lebih baik lidah ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Betul. Zikir, pakai zikir, Pak. Nikmat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Subhanallah, lidah kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah. Yakin hati kita akan semakin tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah orang yang berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Golongan yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Golongan yang akan dirindukan surga yang ketiga adalah memberi makan orang yang lapar. Kesempatan emas, Pak, Bu. Bulan suci Ramadan. Silakan kita berbagi. Artinya bagaimana caranya kita memberikan makan orang yang lapar. Ketika mereka berpuasa, mereka mau pulang jauh, tapi kita sudah siapkan untuk mereka berbukanya. Ini kesempatan emas, Pak. Orang yang memberi makan orang yang lapar, orang yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa.
Kita sudah dapat pahala puasa, kita pun akan dapat pahala orang yang sedang berpuasa. Amin. Ya Rabbal. Teh manis. Kalau ada rezeki, beliin nonton bala-bala. Ini ada rezeki lagi, beliin tuh biji salak. Keras. Empuk Ramadan mah. Nih bertanya Ramadan, biji salak aja di dalam bulan Ramadan empuk. Coba kalau di luar Ramadan makan tuh biji salak. Kalau apa selekat. Tapi di dalam Ramadan, bulan Ramadan biji salak empuk, enak, lezat. Ada rezeki lagi, beliin pacar Cina. Iya. Kalau kita mau mendapat pahala memberikan makan orang yang sedang berpuasa, ini kesempatan. Masih 5. hitungin aja ya. Jangan-jangan di rumah kalendernya dicoret kali ya. Sejadi. Puasa tinggal 25 hari lagi. Biasa sih, biasa. Manusiawi. Kepengen buru-buru puasa selesai. Betul. Kepengen buru-buru lebaran. Padahal kata baginda Rasul, kalau umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, hikmah apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka umatku akan minta Ramadan 1 tahun penuh. Karena kita nggak tahu hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, dan buru-buru lebaran. Karena kita tidak Tahu. Kalau kita tahu, setahun penuh kita menginginkan Ramadan, Pak. Termasuk saya. Kuliah Ramadan jalan terus, kuliah zuhur jalan terus, bukber jalan terus, kuliah subuh jalan terus, setahun lumayan. Pangen Jok. Bapak-bapak juga insya Allah rezekinya tambah berkah. Amin. Mohon maaf nih, Ramadan bulan berkah. Bapak ngasih istri ketika di luar Ramadan ngasih belanja itu sekian. Tapi ketika di dalam bulan suci Ramadan sama, ngasih belanjanya istri itu dengan di luar Ramadan. Tapi Allah berikan keberkahan kok. Ada buat sahurnya, ada buat berbuka puasanya, betul atau tidak? Betul. Nggak pernah istri ngeluh. Padahal kan bukan masak nasi doang, bukan masak lauk pauk doang. Ada embel-embelnya itu tadi. Tapi istri nggak pernah ngeluh. Tetap dikasih uang belanja sama seperti uang belanja di luar Ramadan, tetap aja ada kolak. Itu namanya berkah. Mau menghadapi Ramadan berkah, mau menghadapi hari raya Idul Fitri berkah. Pak, istri udah minta beliin baju baru anak belum? Sudah kelihatan THR-nya kan? THR kayaknya masih ketutupan awan dah. Masih ketutupan awan THR-nya. Enak banget ya kalau kerja di kantor ada THR. Coba kalau saya, siapa yang ngasih THR? Kantor mah enak, ada THR-nya dulu. Tapi saya mah alhamdulillah berkah aja gitu. Amin, amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di ceramah Zohor tahu dikasih berapa? Gak pernah saya kepikiran Pak dikasih berapa, gak pernah kepikiran. Dikasih besar Alhamdulillah, nggak dikasih buat tanyain. Pokoknya ikutin aja Pak, seperti air mengalir. Hidup ini ikutin seperti air mengalir. Kalau kita mikir Pak, otak kita nggak mampu. Ikutin aja. Yang terpenting dekatkan diri kita kepada Allah. Karena dialah Allah Maha pemberi rizki. Yakin Pak. Bapak sebagai karyawan di kantor syariat, hakikatnya rezeki datang dari Allah Subhanahu. Bapak sebagai pedagang banyak pembeli syariat, hakikatnya rezeki datang dari Allah Subhanahu. Makanya ketika kita diberikan nikmat rezeki oleh Allah, jangan lupa berbagi. Ini kesempatan Ramadan, berbagi terhadap orang yang sedang lapar. Insya Allah rezeki kita akan bertambah. Amin. 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 Ya Rabbal. Amin. Baginda Rasul bersabda, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak akan berkurang harta seorang hamba yang bersedekah di jalan Allah, melainkan bertambah, bertambah dan bertambah. Amin. 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 Ya Rabbal. Amin. Dah. Golongan yang keempat yang akan dirindukan surga, wasoimina fi syahri Ramadan. Surga akan merindukan golongan yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ini termasuk kita ini dirindukan surga. Amin. 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 Ya Allah Pak. Ini kita nih, Bu, kita lagi dirindukan surga, Bu. Makanya jangan sekali-kali kita seperti dulu-dulu terulang lagi. Kan dulu-dulu begitu. Ketika mau menyambut Ramadan, senangnya luar biasa. Masuk Ramadan 1 hari puasa, 2 hari puasa, 3 hari puasa, hari keempat tidak berpuasa. Nanti puasa lagi hari ke-27. Itu namanya puasa beduk. Tek, 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 du. 27 puasa, 28 puasa, 29 puasa, 30 puasa. Malam takbiran paling pertama dia takbir di masjid. Sambil nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semalam suntuk kuat Pak. Selesai sholat subuh pulang ke rumah, mandi, menyambut hari raya Idul Fitri. Kain baru, baju koko baru, peci baru. Duduknya dekat khotib, sambil nangis lagi takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Allah, emang lu puasa? Makanya jangan sampai Pak, kita berdoa kepada Allah supaya puasa kita ini kita jalani dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak yang namanya godaan, tapi kalau menurut saya puasa Ramadan sedikit yang godaannya Pak. Kecuali puasa sunnah, banyak godaannya. Tapi kalau puasa Ramadan sedikit godaannya. Tapi masih tetap aja ada godaan. Kuatnya kita.
Mampu nggak kita? Makanya bulan suci Ramadan itu Allah mewajibkan puasa kepada orang yang beriman, bukan orang Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bukan hai orang-orang Islam. Kenapa Allah memanggil orang yang beriman? Kalau dia beriman, sudah barang tentu dia Islam. Dia Islam, belum tentu dia beriman. Betul apa tidak? Masih banyak saudara kita yang belum menjalankan kewajiban puasa, berbagai macam alasan. Tapi kita harus kuat, harus yakin. Puasa Ramadan adalah ini puasa hanya kita dan Allah yang tahu. As-saumu li wa ana ajzi bi. Hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya tolong Pak, jaga puasa kita. Insya Allah. Kalau bisa istri kita, anak-anak kita. Kalau istri kita taruhlah pasti datang bulan. Tapi Bapak juga mesti ingat-ingat istri datang bulan tuh. Ingat-ingat Pak. Biasanya kan 7 hari. Kalau 7 hari tanya, puasa nggak? Masih ada dikit netes. Tungguin lagi sampai 14 hari. Puasa nggak? Rembes. Kalau udah 15 hari robo Pak, robo. Wajib puasa kalau sudah 15 hari. Karena apa? Seorang perempuan yang haid lebih dari 14 hari, itu yang keluar adalah darah istihadah, darah penyakit. Jadi nggak bisa alasan istri kita Pak. Ini terutama anak-anak kita Pak. Bapak saya yakin nih, selama di kantor pasti nanya sama anak-anaknya, nah masih puasa? Benar nggak Pak? Benar nggak? Oh enggak ya? Ya benar. Mesti nanya dong, kan pulsa murah sekarang. Pakai WA. Kan murah. Tergantung kota. Tanya aja, Assalamualaikum, nak masih puasa? Nak udah sholat? Ini orang tua harus perhatiin. Jangan mentang-mentang di kantor, anak sama ibunya dibiarkan begitu saja, ibunya juga lupa, akhirnya anak terbengkalai, puasa enggak, sholat enggak. Siapa yang akan dipintakan pertanggungjawaban oleh Allah? Orang tua. Jadi tolong Pak, yang masih 25 hari lagi Ramadan, mudah-mudahan kita semua panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.